Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga bapak-bapak semua dalam keadaan sehat dan sehat selalu, selalu sehat. Berjumpa lagi dengan channel Informatika yang kali ini akan membahas bagaimana kita menggunakan file manager di Windows ya. Dan video kali ini saya tujukan untuk pembelajaran kelas 10 dan juga kelas 8 ya. Kalau kelas 10 sebenarnya kemarin pada saat di SMP seharusnya kan ada informatika ya. Dan mungkin harusnya sudah dipelajari, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum belum paham ya, bukan belum bisa, belum paham bagaimana cara menggunakan file manager Windows Explorer. Ada yang sudah paham, ada ya beberapa ya, tidak sedikit juga, tidak sedikit juga yang belum paham. Dan ini perlu saya buatkan video agar peserta didik ya, terutama yang masih dasar, dan untuk siapa saja sebenarnya, nggak harus peserta didik, tapi buat mereka yang mau belajar tentang ilmu komputer ya, terutama kaitan dengan software ya, penggunaan software, tentang untuk pengolahan data ya, dasarnya adalah harus menguasai yang namanya file manager ya. Jadi kali ini saya akan membuat bagaimana cara menggunakan file manager di Windows gitu ya. Lalu apa sih file manager? Nah, kita akan coba tanya kepada ChatGPT ya. Apakah ChatGPT bisa membantu kita untuk kaitan dengan file manager? Oke ya. Namun sebelum berlanjut, jika bapak-bapak baru ketemu dengan channel saya, silakan di subscribe ya, biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang akan saya buat selanjutnya. Oke, saya mau aktifkan dulu Chrome-nya ya, browser, karena saya mau menanyakan apa sih yang dimaksud dengan file manager itu ya. openai.com, terus ChatGPT, kita start. Oke, kita akan tanya, bro, itu biasa sapaan saya terhadap ChatGPT pasti menggunakan bro. Tolong jelaskan apa sih file manager atau Windows Explorer. Kita lihat ya. Apa pertanyaan? Apa jawabannya? Oke bro, gue jelasin dengan bahasa gampang ya. File manager atau di Windows Explorer dengan file manager atau di Windows dikenal dengan nama Windows Explorer, sekarang namanya File Explorer di Windows 10 atau 11 ya, adalah program bawaan sistem operasi yang dipakai untuk mengelola file dan folder, buka, salin, pindah, ubah nama, dan hapus file ya. Bisa bikin folder baru untuk menyusun data biar rapi. Navigasi komputer bisa dilihat di drive C, D, flash disk, hard disk, dan lain-lain. Menampilkan struktur folder dalam bentuk pohon gitu ya. Terus akses cepat ke perangkat dan jaringan ya. Terus fitur tambahan, pencarian file atau search, preview file atau gambar, musik, dan dokumen, sorting, filter, misalnya urutan berdasarkan nama, tanggal, dan lain-lain. Intinya, di Windows Explorer atau File Explorer adalah alat utama untuk berinteraksi dengan file dan folder di komputer Windows. Tanpa ini pengguna bakal kesulitan atur data mereka. Ya, jadi intinya memang untuk mengatur file ya, atau data-data yang kita miliki gitu. Jadi memang ini adalah dasarnya. Jadi ketika kita mau belajar tentang ilmu komputer ya, kita harus paham dulu dengan file manager.
Oke ya, sekarang kita lanjut ke file manajernya ya. Nah, di file manager ini bisa kita ambil dari ini ya, di taskbar-nya. Ini kan namanya deretan taskbar nih. Ya. Nah, bisa kita ambil dari sini, atau jika di sini memang tidak ada, di taskbar-nya tidak ada, kita bisa mencari di sini. Kalau di sini tidak ada juga, boleh kita coba cari dengan ada di kolom search ya. Kita cari X ya. Dengan ketikan 3 huruf EXP, kita akan masuk ke yang namanya File Explorer. Kita klik ya. Nah, ini adalah tampilan dari File Manager Windows Explorer. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa menu dan ada juga drive-nya. Ya. Yang utama kita lihat di PC ya, ada local disk C, itu berarti drive C, dan local disk D. Kalau kita tambahkan misalnya flash disk, nanti akan menambah menjadi E gitu ya, dan seterusnya. Lalu di drive C ini adalah biasanya adalah sistem ya, file-file sistem dari Windows ya. Nah, kadang saya menyarankan kepada peserta didik agar ketika mau menyimpan data harus di drive selain untuk sistem. Walaupun sebenarnya ya tidak apa-apa mereka menyimpan di drive C ya, atau di dokumen. Ini kan dokumen ya, dokumen masuk ke drive C. Terus apalagi ya, mus download juga di drive C ya. Terus picture juga drive C. Video juga di drive C intinya ya. Nah, kenapa saya menyarankan agar mereka menyimpannya di drive yang lain selain drive C? Karena untuk memudahkan teknisi ketika ada trouble dengan Windows-nya, ketika mau diinstal ulang tidak perlu repot memindahkan datanya terlebih dahulu gitu ya. Kalau datanya penting, kalau data nggak penting nggak apa-apa kita habisin gitu kan, gitu. Tapi kalau data penting dan mereka misalnya pekerjaan belum kita nilai, ya itu kan kasihan juga, makanya pindahkan atau saya sarankan kepada peserta didik untuk menyimpannya di D. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa di Windows Explorer ini kita bisa membuat folder, menghapus folder, mengganti nama folder, ya, mengganti nama file, menghapus file, dan lain sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat folder. Saya akan membuat folder di D ya, jadi tidak di C ya, karena biar dipraktekkan sekaligus oleh peserta didik nanti membuatnya juga di C, di D gitu ya Bapak-Bapak ya. Nah, untuk membuat folder kita bisa dari di sini ya, kita bisa klik kanan ya, akan menampilkan sub menunya. Di sini ada sub menu expand, turn out BitLocker, dan seterusnya sampai ke bawah properties gitu ya. Nah, di sini saya mau membuat folder baru, berarti dari new ya, terus pilih folder ya. Untuk membuat folder baru tinggal diklik ya. Atau ketika saya nggak mau pakai klik kanan lah gitu kan, saya mau ada tampil di sini ya, kalau ada ya di toolbarnya ini ya, boleh juga misalnya diklik dulu drive-nya, terus klik toolbarnya, klik new folder. Nah, ini tampil ya, berarti kita tinggal mengetikkan folder barunya. Misalnya coba pakai huruf kapital biar kelihatan, coba folder baru. Nah, setelah diketik ya, kita terus tekan enter. Nah, kalau kita enter sekali lagi, dia akan membuka folder. Nah, foldernya ini masih kosong ya, belum ada isinya. Tuh. Nah, itu tadi cara untuk membuat folder. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya foldernya mau saya ganti namanya, itu kan tadi kan coba buat folder gitu ya. Kita klik lagi di sini, coba buat folder, kita cari. Nah, ini dia ya. Setelah itu klik kanan di keyboard di mouse ya, terus rename. Atau kalau keyboardnya berfungsi, tekan F2 ya. Ini kebetulan laptop saya laptop lagi agak ngadat, jadi F2-nya nggak berfungsi, tapi saya akan coba dulu pakai Fn. Ternyata nggak berfungsi ya. Jadi kalau tekan F2 saja nggak berfungsi juga. Jadi sebenarnya bisa menggunakan tombol F2 di keyboard ya, di deretan paling atas itu kan ada tombol function ya, ada F1, F2, F3 dan seterusnya sampai dengan
F12. Nah, kalau nggak bisa menggunakan tombol keyboard, kita klik kanan, pilih rename. Ganti nama, misalnya menjadi folder baru banget, gitu, misalnya gitu ya. Tekan enter. Oke, itu tadi cara merubah nama folder ya. Tadi membuat folder sudah, merubah nama folder sudah. Sekarang kalau misalnya mau memindahkan folder ini ke tempat lain. Ya. Jadi untuk memindahkan folder itu nanti berfungsi juga ya untuk memindahkan file ya. Terus tadi yang ada rename juga bisa buat rename file gitu ya. Terus kalau untuk membuat file kita harus menggunakan aplikasi tertentu ya. Misalnya aplikasinya Word ya kita buka Word dulu ya, kita ketik dulu dokumennya baru kita simpan nanti menjadi file Word atau file ngolah kata lah gitu ya. Nah, saya akan mencoba agar folder ini pindah ke tempat lain ya. Saya akan pindahkan folder ini ke tempat lain. Bisa dari sini klik kanan, terus pilih cut, ya ini ada cut, atau dari toolbar juga ada nih gambar gunting ya, kita cut. Ya, setelah kita cut, kita pilih folder yang akan ditempati, ya, atau tempat baru yang akan tempatin. Misalnya saya mau tempatkan lagi ditempatkan C gitu ya. Saya pindahkan ke C. Tadi kan klik cut ya, dia sudah tersimpan di clipboard ya, di clipboardnya Windows itu sudah tersimpan. Jadi belum kebuang, belum kehapus gitu ya. Terus kita pilih paste nih. Atau klik kanan, pilih paste juga ada nih. Kalau dari toolbar ada juga nih, tinggal klik. Tuh. Saya pindahkan ke C. Lalu di D ada enggak? Nanti kita lihat ya. Ini sudah ada di C. Sekarang kita lihat di D. Sudah enggak ada ya, adanya di C. Nah, akan saya kembalikan lagi ke D ya. Nah, tadi kan melalui cut sini. Nah, sekarang saya mulai cut yang ada di sini nih. Yang ada di subfolder, kita klik cut, terus ke klik drive yang kita tuju, yaitu drive D, terus klik kanan, paste, nah, paste itu ya. Ini ya, pindah lagi ke sini nih ya, ke drive D gitu. Oke, tadi kalau untuk menghapus gampang ya, tinggal klik kanan delete, ada nggak delete? Nah, ini ada kan klik delete, atau di tombol keyboard juga ada tombol delete, tinggal klik aja ya. Saya tidak mempraktikannya karena saya malas nanti bikin lagi gitu ya. Sekarang misalnya gini, ketika kita punya dokumen tapi belum masuk di folder yang kita miliki, ya, di folder yang barusan kita buat. Misalnya dokumennya ada di folder dokumen gitu ya, atau ada di folder picture gitu kan. Nah, saya akan dari dokumen dulu, atau di folder download gitu. Ya, misalnya ini ada folder, ada gambar ya. Di gambar ini diperlukan atau kita akan simpan di folder yang tadi kita buat. Ya tinggal klik kanan saja. Apakah mau dipindahkan atau mau di-copy atau diduplikat ya. Kalau duplikat berarti kita pilih copy ya. Misalkan copy saja ya. Klik copy, terus kita ke drive yang ada foldernya, drive D, terus tadi foldernya adalah coba folder baru banget ya. Kita klik 2 kali atau klik-klik ya, atau kan enter juga boleh. Terus di klik kanan, paste. Ya, kita lihat bener nggak? Tuh kan? Nah, tadi karena kita copy, berarti yang di sumber masih ada dong ya. Kita lihat di picture ya. Tadi kan kalau nggak salah ambil di picture. Oke, kotak picture. Picture apa di mana sih tadi ya? Atau di download ya? Oh, di download ya. Ini di menu di download masih ada ya. Nah, sekarang kalau saya mau memindahkan dari picture ya, saya akan memindahkan file yang ada di picture. Ini ada contoh misalnya ini ya, logo PGRI. Mau saya pindahkan karena saya butuhkan di folder atau biar aman, saya pindahkan. Ya, diklik cut saja, di cut sampai ini berubah agak-agak buram gitu ya. Itu artinya data sudah tersimpan di clipboard, tinggal kita tempel ya ke folder, ke drive yang ada foldernya. Terus ini foldernya, terus klik ke kanan, pilih paste.
Ini pindah ya. Oke, itu dipindah namanya. Nah, berikutnya di file manager ini juga bisa kita ketahui tipe apa sih file yang kita miliki gitu ya. Contoh ini. Ya, contohnya ini ya, kalau kita bingung nih, ini tipenya apa sih? Kita tipe apa nih gambarnya tipenya apa? Karena gambar itu kan ada JPEG, ada JPEG, ya JPEG dan JPG bisa sama ya. Ada PNG, ada GIF, ada BMP gitu ya. Nah, caranya adalah diklik, terus klik kanan, pilih properties. Nah, ketahuan kan? File ini tipenya adalah JPEG ya. Gitu. Alamatnya di mana? Lokasinya di mana? Di D, coba folder, baru banget itu lokasinya ya. Sementara nama filenya adalah logo PGRI, tipenya JPEG. Gitu. Oke, demikian tadi video singkat yang saya buat terkait dengan bagaimana cara menggunakan file manager di Windows atau dikenal dengan file Explorer ya di Windows 10 dan Windows 11. Semoga apa yang saya buat bermanfaat buat semuanya yang sedang belajar tentang dasar-dasar penggunaan komputer. Dasar-dasar belajar tentang ilmu komputer. Sebenarnya kalau untuk di kelas 10 yang saya ajarkan adalah coding ya, KAA, coding dan kecerdasan buatan lah, artificial intelligence. Tapi mereka perlu yang namanya menyimpan file, dan disitulah saya baru paham bahwa mereka masih banyak yang belum bisa menggunakan file manager. Maka dari itu saya buatkan video tutorial ini ya. Nah, sementara coding yang saya sampaikan ke mereka adalah HTML dan CSS, dan nantinya akan sampai di Bootstrap dan juga mudah-mudahan sampai ke PHP ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.